Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anessa Cicila Nebi dari kelas 7D. Saya ingin membuat remedial bab 3, Teknologi Informasi dan Komunikasi. User interface adalah tampilan visual dalam sebuah aplikasi sebagai tempat untuk menghubungkan antara sistem dengan user. Jika Anda pernah masuk dalam beberapa website, kalian akan disajikan dengan tampilan awal beranda dalam website tersebut. 1. Pentingnya antarmuka pengguna. Seberapa pentingkah penerapan dari desain user interface? Berikut ini kalian akan mempelajari beberapa alasan mengapa antarmuka pengguna sangat penting dalam sebuah pengembangan desain produk user interface. Desain user interface membantu meningkatkan traffic website. B. Membantu memudahkan pengguna aplikasi. C. Mendukung terbentuknya user experience atau UX yang tepat dan optimal. 2. Manfaat user interface. Setelah mengetahui pentingnya sebuah desain antarmuka, selanjutnya akan dibahas mengenai manfaat user interface, sehingga kalian akan lebih paham mengenai tujuan dari pembuatan UI itu sendiri. A. Memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna atau user. B. Meningkatkan branding sebuah perusahaan. C. Meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. 3. Desain interface. Desain interface adalah proses pembuatan tampilan atau display di dalam perangkat komputer atau software yang berfokus pada desain. Para desainer akan berusaha untuk membuat tampilan yang menarik, mulai dari desain display sampai juga voice control. Mengapa hal ini dilakukan? Pastinya untuk memanjakan mata para penggunanya. Berikut merupakan karakteristik yang dapat dijadikan acuan untuk membuat user interface yang baik. A. Jelas. B. Singkat. C. Familiar. D. Responsif. E. Konsisten. F. Efisien. G. Forgiving. H. Menarik. 4. Tipe-tipe user interface. A. Command Line Interface atau CLI. B. Graphical User Interface atau GUI. C. Direct Manipulation. D. Menu Selection. E. Form Fill-in atau pengisian form. 5. Membuat interface. User interface desain atau rekayasa antarmuka pengguna adalah desain user interface untuk mesin dan perangkat lunak seperti komputer, peralatan rumah, perangkat mobile, dan perangkat elektronik lainnya, dengan fokus pada memaksimalkan kegunaan dan pengalaman pengguna. Tujuan dari desain antarmuka pengguna adalah membuat interaksi pengguna yang sederhana dan sefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna atau desain berfokus pada pengguna. A. Pemodelan interface. Desain interface telah menjadi topik penelitian yang cukup besar, termasuk pada bidang estetika. Salah satu basis struktural telah menjadi model referensi antarmuka pengguna EFIP. Model ini mengusulkan 4 dimensi untuk struktur antarmuka pengguna, yaitu input atau output dimensi, dialog dimensi teknis atau fungsional, dan dimensi organisasi. B. Memilih interface elemen. C. Merancang interface. B. Folder dan file. Sebuah data pada hard drive komputer kalian terdiri dari folder dan file. Jadi penting untuk memahami apa arti terminologi sebenarnya. Sedangkan file adalah unit data yang disimpan seperti teks atau kode program. Ada banyak jenis file, contohnya bisa termasuk dokumen kata, track lagu audio, atau program pengeditan foto. 1. Extensive file. Pengertian extensive file adalah bagian dokumentasi data program
karakterisasi yang mewakili fungsi dan deskripsi tujuan dalam pengembangannya. Berikut informasi jenis file secara umum seperti gambar, musik, video, dokumen, dan sedikit tambahan lainnya. A. File gambar. B. Ekstensi file audio. C. File video. D. File dokumen. E. File program dan aplikasi. F. File pembungkus dokumen atau arsip. 2. Pengelolaan folder. Folder atau direktori adalah tempat kumpulan file, di mana sebuah folder digambarkan sebagai sebuah ruangan yang terdiri atas beberapa ruangan yang lebih kecil. Guna mencapai ruangan tertentu, kita harus menelusuri ruangan sampai menemukan ruangan yang ditujui. A. Folder utama. B. Membuat folder. C. Membuka folder. D. Mengubah folder. E. Menghapus folder. F. Mengubah tampilan folder. Pengolahan 3. Pengolahan dengan sistem operasi Microsoft Windows. Bentuk struktur logika yang digunakan dalam mengendalikan akses terhadap data disk. Sistem file memiliki fungsi dalam menyediakan mekanisme penyimpanan data dan program yang dimiliki operating system dan user dari sistem komputer. Beberapa jenis file yang digunakan dalam lingkungan Windows OS sebagai berikut. A. FAT16 File Allocation Table. File FAT32 C. NTFS. C. Peramban dan search engine. Browser adalah program software yang terinstall di perangkat komputer kita, sedangkan search engine adalah program yang terdapat di internet. Browser digunakan untuk membuka halaman website yang berformat www, sedangkan search engine digunakan untuk menampilkan daftar website yang membuat kata-kata yang kita cari. 1. Web browser. 2. Search engine. D. SURL. SURL atau alamat SURL sendiri adalah singkatan dari surat elektronik. Alamat SURL adalah mengidentifikasi sebagai alamat atau lokasi untuk mengirim surat, atau bisa diibaratkan adalah alamat kalian di dunia nyata bila Anda menerima suatu kiriman surat atau sebagainya. Alamat SURL juga sering disebut dengan istilah email. Memiliki email atau alamat SURL akan memudahkan kalian dalam urusan berkaitan dengan dunia maya atau internet. Ada banyak sekali layanan yang bisa kalian gunakan untuk membuat akun email secara gratis. Misalnya saja Gmail atau milik Google dan Yahoo Mail. 1. Mekanisme SURL. 2. Cara membuat SURL email. A. Buka Gmail dengan alamat gmail.com atau mengetik Gmail di Google Search. Bila sudah masuk, akan ada tombol atau menu buat akun di pojok kanan atas. B. Isilah formulir dengan mengisikan data diri kalian. Kemudian masukkan nama pengguna yang kalian inginkan. Kalian bebas menentukan nama pengguna selama nama pengguna tersebut belum dipakai orang lain. Selanjutnya, klik tombol berikutnya di bawah. Pada halaman selanjutnya, isikan nomor HP dan email pemulihan Anda. Atau untuk 2 poin ini tidak wajib. Tanggal lahir dan jenis kelamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.